Oke, anak ibu semua. Nah, jadi hari ini kita akan memasuki materi baru yang ada di bab 2, yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Oke. Nah, jadi topik pertama yang akan kita bahas adalah struktur dan jaringan pada organ tumbuhan. Nah, jadi seperti yang sudah kita tahu bahwasanya organ itu terbentuk dari kumpulan beberapa jaringan. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang apa-apa saja jaringan penyusun pada organ akar, pada batang, pada daun, dan pada bunga. Nah, jadi kita belajar tentang bagian dalam atau struktur anatomi dari bagian tumbuhan. Oke, yang pertama kita bahas adalah akar. Nah, jadi fungsi akar itu adalah menambatkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan, kemudian menyerap air dan garam mineral. Yang ketiga itu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada akar itu misalnya pada wortel, contohnya juga pada lobak ya. Nah, struktur akar itu sendiri terdiri dari dua macam, yaitu ada akar tunggang dan akar serabut. Nah, kalau dia akar tunggang, dia memiliki yang namanya akar primer atau akar utama atau akar yang besar gitu. Nah, jadi dari akar primer inilah muncul yang namanya cabang akar atau akar lateral. Bedanya kalau dia pada akar serabut, dia tidak memiliki yang namanya akar primer. Nah, namun cabang-cabang akarnya itu muncul langsung dari pangkal batang ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi jaringan penyusun akar dari luar ke dalam secara anatomis itu terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Nah, jadi jaringan yang paling luar itu ada pada epidermis, kemudian jaringan paling dalam itu ada pada silinder pusat atau stele. Oke, yang pertama kita bahas epidermis. Nah, ciri dari jaringan epidermis ini adalah dia terdiri atas satu lapisan sel yang tersusun rapat dan tidak mempunyai ruang antar sel. Kemudian, permukaan luar epidermis terdapat rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan serta menyerap air dan garam mineral. Nah, jadi epidermis ini berfungsi sebagai pelindung jaringan yang sebelah dalamnya gitu. Artinya karena dia jaringan yang paling luar, nah jadi dia berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di sebelah dalamnya, yaitu melindungi korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stele. Kemudian yang kedua itu ada korteks. Nah, tadi kalau dia epidermis terdiri atas satu lapisan, nah kalau dia korteks terdiri atas lapisan-lapisan ya, berdinding tipis. Kemudian dia mempunyai banyak ruang antar sel. Nah, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, bagian yang ketiga itu adalah endodermis. Nah, endodermis ini dia berfungsi sebagai pemisah antara korteks dengan silinder pusat. Nah, jadi nanti pada endodermis ini dinding selnya ini akan mengalami yang namanya penebalan lignin atau zat kayu dan suberin atau zat gabus yang akan membentuk yang namanya pita. Nah, pita ini disebut sebagai pita Kaspari karena si penemu penebalan dinding sel ini ya, itu namanya adalah si Kaspari, makanya namanya pita Kaspari ya. Kemudian bagian yang keempat itu adalah silinder pusat atau stele. Nah, jadi silinder pusat ini adalah bagian terdalam dari akar. Nah, pada silinder pusat ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada perisikel atau perikambium. Nah, jadi perisikel inilah yang berfungsi untuk membentuk cabang akar. Nah, kemudian ada yang namanya berkas pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Nah, fungsi xilem itu sendiri adalah mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Sedangkan kalau dia floem, dia berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada empulur. Nah, empulur hanya ditemukan pada tumbuhan monokotil. Nah, jadi empulur ini dia bagian terdalam dari si silinder pusat. Nah, dia terdiri juga dari zat pati atau zat tepung. Oke. Nah, ini merupakan struktur dari akar dikotil dan akar monokotil.
Nah, jadi di sini kita akan melihat apa perbedaan dari struktur akar dikotil dan akar monokotil. Oke, yang pertama langsung dilihat ada bagian epidermis paling luar. Nah, jadi pada bagian epidermis ini ada yang namanya rambut akar. Bisa kalian lihat. Kemudian sebelah dalamnya ada korteks. Nah, kemudian di sebelah dalam si korteks ini ada yang namanya endodermis. Nah, bagian stele yang keempat terdiri dari perisikel. Nah, perbedaan dari akar dikotil dan monokotil terdapat pada berkas pengangkut antara xilem dan floem. Nah, kalau pada akar dikotil, floemnya itu terletak di sebelah luar, kemudian xilem-nya itu akan membentuk yang namanya struktur seperti bintang, ya. Xilem itu terletak di sebelah dalam dan membentuk struktur seperti bintang. Bisa kamu lihat, ya. Nah, sedangkan kalau dia pada akar monokotil, letak antara floem dan xilem itu letaknya itu berselang-seling dan membentuk yang namanya lingkaran, ya. Jadi bentuknya itu teratur, membentuk lingkaran. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, kalau dia pada akar dikotil, dia tidak memiliki yang namanya empulur, ya. Sedangkan kalau pada akar monokotil, dia memiliki yang namanya empulur. Yang pada gambar itu tulisannya adalah inti. Tuh bisa kamu lihat itu ini empulurnya di tengah, ya. Itu. Nah, mungkin bisa kita ganti dengan gambar yang baru biar lebih jelas. Nah, ini akar yang bagian A itu akar monokotil, sedangkan bagian B itu akar dikotil. Nah, bisa kamu lihat letak perbedaannya pada akar monokotil. Langsung lihat struktur yang seperti bintang itu adalah si xilem. Nah, di sebelah luarnya itu ada yang namanya floem. Nah, sedangkan kalau pada tumbuhan dikotil, letak floem dan xilem itu letaknya berselang-seling, floem di sebelah luar, xilem di sebelah dalam, dan membentuk struktur lingkaran. Kemudian pada bagian dikotil dia memiliki empulur, sedangkan pada monokotil dia tidak memiliki empulur. Itu letak perbedaannya. Oke. Oke, yang kedua kita bahas tentang bagian batang. Nah, fungsi batang itu sendiri adalah menegakkan tubuh tumbuhan. Kemudian dia berfungsi untuk menghubungkan akar dan daun. Dan fungsi yang ketiga berfungsi juga untuk tempat penimbunan cadangan makanan. Nah, jadi contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada batangnya itu bisa terdapat pada tebu, pada tumbuhan sagu, seperti itu. Nah, jadi penampakan luar batang ini bisa kalian lihat seperti yang ada pada gambar. Nah, jadi ada 2 poin penting yang harus kita tahu pada struktur luar pada batang, yaitu bagian nodus, ya. Nodus itu adalah tempat menempelnya daun. Kemudian ada yang namanya internodus. Nah, internodus ini adalah daerah antara dua nodus gitu. Nah, jadi nodus ini bisa juga dalam bahasa Indonesia namanya itu adalah buku batang, ya, buku-buku gitu. Sedangkan internodus ini bisa dikatakan adalah ruas pada batang gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jaringan penyusun batang dari luar ke dalam secara anatomis terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stele, sama seperti pada akar. Oke, yang pertama kita bahas epidermis. Nah, epidermis itu terdiri atas lapis sel tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Kemudian di bagian epidermisnya itu terdapat yang namanya kutikula. Oke. Nah, fungsi kutikula ini adalah memperlambat kehilangan air pada tumbuhan. Oke, bagian yang kedua ada yang namanya korteks. Nah, korteks ini tersusun atas sel-sel parenkim berdinding tipis. Kemudian mempunyai banyak ruang antar sel. Nah, di bagian korteks ini terdapat jaringan penyokong, yaitu kolenkin dan sklerenkim. Fungsinya untuk memperkuat batang, ya. Oke, bagian yang ketiga ada namanya endodermis. Sama seperti pada akar, dia berfungsi sebagai pemisah antara korteks dengan silinder pusat. Nah, namun kalau pada batang, nah endodermisnya ini tidak terlihat jelas sama seperti pada akar gitu. Maksud ibu, endodermis pada batang tidak
jelas ya, tidak. Sedangkan kalau pada akar tadi kan endodermisnya itu terlihat jelas. Makanya nanti kalau pada struktur batang itu bagian endodermis maupun korteksnya itu nanti dia tidak kelihatan jelas seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu ada stele. Nah, stele itu adalah bagian terdalam dari batang, sama seperti pada akar. Nah, terdapat sel parenkim dan berkas pengangkut, yaitu xilem dan floem. Nah, nanti kalau pada batang dikotil, antara xilem dan floem itu terdapat kambium. Sedangkan pada batang monokotil tidak terdapat kambium. Makanya kalau pada batang dikotil, kenapa pada batang dikotil itu batangnya itu bisa bertambah besar? Karena diakibatkan oleh aktivitas kambium ini. Sedangkan kalau pada tumbuhan monokotil, kenapa tumbuhannya itu kecil? Karena dia tidak memiliki yang namanya kambium, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang struktur batang monokotil dan dikotil. Nah, jadi di sini bisa nanti kita lihat dengan jelas apa perbedaannya gitu. Nah, yang pertama kita bahas itu pada batang dikotil ya, yang berwarna biru. Nah, yang pertama itu ada bagian epidermis ya, bisa kamu lihat. Kemudian bagian empulur ada disebut di situ korteks ya. Sedangkan tadi endodermisnya tidak kelihatan. Oke. Nah, sama seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwasanya endodermisnya tidak kelihatan. Nah, ada berkas pembuluh, yaitu floem dan xilem. Nah, di sini letak perbedaannya. Floem terletak di sebelah luar, xilem terletak di sebelah dalam. Antara floem dan xilem terdapat yang namanya kambium. Nah, bisa Ibu buat antara ini. Bentar. Kambiumnya itu terletak di sini. Nah, di sini gitu. Antara floem dan xilem. Nah, itu ya, floem di sebelah luar, xilem di sebelah dalam. Antara floem dan xilem terdapat kambium. Nah, sedangkan kalau dia pada tumbuhan monokotil, kita lihat strukturnya paling luar itu ada epidermis, sedangkan korteks dan endodermisnya itu tidak kelihatan ya. Nah, kita lihat perbedaannya, berkas pembuluh antara xilem dan floem tidak terdapat yang namanya kambium, dan letaknya itu tidak teratur, tersebar merata ya. Jadi floem itu dan xilem itu yang ini. Nah, itu floem dan xilem. Itu kan ada dua bersebelahan, itu floem dan xilem ya. Jadi dia tidak memiliki yang namanya kambium. Itu letak perbedaan antara struktur batang monokotil dan dikotil. Nah, jadi hari ini kita cukup membahas tentang struktur dari batang dan akar. Nah, untuk selanjutnya nanti kita membahas tentang daun dan bunga gitu. Jadi sekian pembahasan materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di Google Classroom kita. Terima kasih.